warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan Kerajaan Makassar. Kelompoknya terdiri dari saya, Nasiwada Roses, Dahlia Puspitasari, Regina Cahyani, Jessica Dianita, dan Mario Ferdian. Proses berdirinya Makassar. Kerajaan Makassar sangat terkenal karena sejarah dari Kerajaan Makassar adalah keberanian dan kegigihannya dalam melawan penjajah bagi rakyat Makassar itu sendiri dan dunia dengan perjuangan-perjuangan para tentara Kerajaan Makassar. Kerajaan Makassar merupakan gabungan dari Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo. Kerajaan Goa dan Kerajaan Talo disatukan oleh Daeng Mandrabia dan Karaeng Mantoaya. Setelah bergabung, Daeng Mandrabia diangkat menjadi Raja Makassar dengan gelar Sultan Alauddin pada tahun 1591 sampai 1639. Sementara itu, Karaeng Mantoaya diangkat menjadi patih dengan gelar Sultan Abdullah. Pusat pemerintahan Kerajaan Makassar berada di Sumbaupu. Kehidupan politik Kerajaan Makassar mula-mula diperintah oleh Sultan Alauddin 1591 sampai 1639 untuk memperluas wilayahnya. Makassar melakukan politik ekspansi ke wilayah lain, akan tetapi wilayahnya ini memperkokoh persatuan dengan membentuk Telumoco atau tiga kekuasaan Bone, dianggap sebagai saudara tua, Wajo saudara tengah, dan Sopeng saudara bungsu. Atas usaha keras yang dilakukan oleh Makassar, akhirnya Tolupoco dapat ditaklukkan pada masa pemerintahan Sultan Alauddin. Makassar tumbuh menjadi bandar yang ramai karena letak berada di antara Maluku, Jawa, Kalimantan, dan Sumatera dan Malaka. Pertumbuhan Makassar makin cepat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sultan Hasanuddin. Pengganti Sultan Alauddin adalah Muhammad Said, 1639 sampai 1653. Setelah Muhammad Said wafat, Makassar diperintah oleh Sultan Hasanuddin tahun 1654 sampai 1669, yang dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Sultan Hasanuddin membawa kerajaan Makassar mencapai kejayaan. Sultan Hasanuddin berkeinginan menjadi penguasa tunggal di jalur perdagangan Indonesia Timur. Sultan Hasanuddin berhasil memperluas daerah kekuasaannya dengan menundukkan kerajaan-kerajaan kecil di Sulawesi Selatan termasuk Kerajaan Bone. Setelah mengetahui pelabuhan Sumbaupu, titik kerajaan Makassar cukup ramai dan banyak menghasilkan beras. VOC mulai mengirimkan utusan untuk membuka hubungan dengan Kerajaan Makassar. Utusan itu diterima dengan baik dan VOC sering datang ke Makassar untuk berdagang. Setelah sering datang ke Makassar, VOC mulai membujuk Sultan Hasanuddin untuk bersama-sama menyerbu Belanda. Belanda juga menganjurkan agar Makassar tidak menjual beras kepada Portugis, namun semua permintaan VOC ditolak. Antara Makassar dan VOC. Sering terjadinya konflik karena persaingan dagangan. Permusuhan antara Makassar dan VOC diawali dengan terjadinya insiden penipuan pada tahun 1616. Sejak saat itu, orang-orang Makassar membenci VOC. Suatu ketika, orang-orang Makassar membunuh awak kapal VOC yang mendarat di Sembapau. Orang-orang VOC pun juga sering menyerang perahu Makassar yang berdagang. Dalam peperangan tersebut, VOC mengalami kesulitan dalam menduduk Makassar sehingga memperalat Raja Bone Arum Palaka untuk mengalahkan Makassar. Akhirnya, VOC dapat merebut ibu kota Kerajaan Makassar. Kekalahan yang diderita oleh Sultan Hasanuddin memaksanya untuk mendatangani Perjanjian Bogaya pada tanggal 18 November 1667. Setelah penandatangani perjanjian tersebut, Kerajaan Makassar terus mengalami kemunduran dan akhirnya jatuh ke tangan VOC. B. Kehidupan ekonomi dan sosial.
Kerajaan Makassar berkembang menjadi kerajaan maritim. Hasil perekonomian Makassar diperoleh dari hasil pelayaran dan perdagangan. Pelabuhan Sumbawa di Makassar banyak didatangi kapal-kapal dagang, sehingga menjadi pelabuhan transit yang sangat ramai. Makassar tumbuh menjadi pelabuhan yang ramai karena letaknya di tengah-tengah antara Maluku, Jawa, Kalimantan, Sumatera, dan Malaka. Pertumbuhan Makassar menjadi cepat setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis, sedangkan Maluku dikuasai oleh Portugis dan Belanda. Banyak pedagang dari Malaka, Aceh, dan Maluku yang pindah berdagang ke Makassar. Para pedagang Makassar membeli beras dan gula. Peninggalan Kerajaan Makassar. 1. Istana Bala Lampoa. 2. Kompleks Makan Raja Goa Talo. 3. Masjid Kantaka. 4. Fort Rotterdam. Peruntuhan Kerajaan Makassar. Penyebab peruntuhan Kerajaan Makassar adalah upaya adu domba yang dilakukan oleh Belanda antar Kerajaan Makassar dan Sanudin dengan Kerajaan Bumi Palaka merasa dijajah oleh Makassar sehingga ia bersekutu dengan VOC Belanda untuk menyerang Kerajaan Makassar. Tentunya Kerajaan Makassar ditandai dengan dipaksanya Sultan Sanudin yang mendatangkan penjajahan Boya. Hal-hal menarik Kerajaan Makassar. Hal-hal menarik peninggalan Kerajaan Makassar. 1. Istana Bola Lampau. 2. Kompleks Makan Raja Goa Talo. 3. Masjid Ketangkah. 4. Fort Rotterdam. 5. Perhitungan sosial adat kerajaan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.